Hani nih guys ya mendapatkan telepon dari Zidan nih guys ya, dan padahal di situ nih guys ya Hani itu lagi berada di rumah dia nih guys ya. Sebenarnya untuk mengangkat teleponnya Zidan dia sangat ketakutan karena takutnya dia didengar oleh papanya atau orang yang berada di rumahnya dia gitu loh. Padahal status dia kan dia sebenarnya sudah meninggalkan rumah papanya semacam itu karena ada masalah, dan dia ditelepon oleh Zidan. Nah kira-kira Zidan ada apa ya, ada kabar apa yang mengabarkan dia. Nah kemudian dia mencari tempat nih guys ya, yaitu di kamar mandi supaya tidak didengar oleh siapapun dengan bicara yang sangat pelan. Nah, kemudian nih guys ya dia berusaha untuk mengangkat telepon dari Zidan. Nah, di situ Zidan mengabarkan ya kepada Hani bahwasanya untuk hari ini dia tidak bisa pulang. Nah, kemudian Hani tanya kenapa hari ini dia tidak bisa pulang, dikarenakan memang dia mengantar ibunya ke Bandung selama beberapa hari. Nah, kemudian di situ Hani berusaha tanya kepada Zidan, kira-kira berapa lama dia pulangnya, berapa hari semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, jika urusannya semua sudah selesai nih guys ya, orang tuanya, mamanya itu sudah diantar ke Bandung dan urusannya di Bandung selesai, maka dia akan cepat kembali kok semacam itu. Hani berharap bahwa di situ nih guys ya, dia cepat pulang. Nah, kemudian secara tidak sengaja dia menyebutkan terkait penghalang. Nah, kemudian Hani ini bingung apa yang dimaksud tentang penghalang. Di situ sebenarnya dia itu bohong. Zidan itu memang lagi menyandra Dean. Karena Dian itu adalah penghalang cintanya Hani dan juga Zidan. Hani itu cinta kepada Dian jika dia ada. Padahal Zidan sangat mencintai Hani dan untuk mendapatkan cintanya penuh maka ia harus melakukan hal itu semua. Namun sayangnya di situ Hani tidak tahu kalau dia itu menyandra Tias, ya kakak dia, dan juga menyandra Dian semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya dengan suara dia yang pelan, nah kemudian membuat Zidan ini bertanya lah kenapa kok suaranya pelan. Dia baru sadar. Nah kemudian dia mengatakan bahwa dia ada di sini. Nah di sini itu di mana? Nah kemudian dia menyatakan bahwa dia itu ada di rumahnya, di rumah tempat dia tinggal saat ini nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya membuat Zidan itu semakin marah gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu dia di tempat situ. Nah, dia kangen siapa tuh dia di tempat situ? Dia hanya kangen anaknya Dian semacam itu loh, guys. Dan di situ nih guys ya, percaya atau tidak percaya memang Dian itu kangen gitu loh. Nah, kemudian di situ nih guys ya, di situ ada papanya nih guys yang berusaha untuk datang. Nah ketika berusaha kembali lagi ke kamar dia nggak mungkin kembali lagi ke kamarnya karena ketakutan. Akhirnya dia berusaha untuk kembali lagi ke kamar mandi tempat ia bersembunyi agar tidak diketahui oleh papanya. Karena memang di situ papanya bisa saja tahu karena di situ memang sengaja datang ke tempatnya Hani nih guys ya, karena papanya sangat rindu banget dengan anaknya Hani yang sudah lama meninggalkan rumah dia. Nah karena memang benar-benar dia kangen makanya dia sengaja datang ke kamarnya nih guys ya. Dan kebetulan di situ ada Zidan tadi yang menelpon sehingga dia harus benar-benar seakan-akan bicara dengan sangat pelan sekali nih guys ya agar dia tidak ketahuan. Dan di situ papanya juga curiga kenapa kamar mandinya itu kayak ada orang gitu loh. Kenapa kamar mandinya itu kok kebuka. Nah kemudian di situ datanglah papanya nih guys ya berusaha untuk menyelidiki kira-kira ada orang nggak. Nah kemudian di situ nih guys ya karena papanya ngerasa bahwa seharusnya ditutup, akhirnya pintunya itu ditutup kamar mandinya nih guys ya. Untung saja di situ Hanif tidak ketahuan nih guys. Ya untung saja dia tidak ketahuan bahwa di situ dia ada di situ nih guys ya. Walaupun sebenarnya papanya juga sangat kangen banget dengan Hani yang tidak lama kunjung pulang. Dan di situ nih guys ya, Hani berusaha untuk tidak bersuara karena jangan sampai dia ketahuan oleh papanya atau siapapun yang ada di rumah situ. Karena ini akan jadi masalah besar. Nah sementara Zidan ini yang masih menyandra dia nih guys ya, karena dia sangat marah jika cintanya masih dibagi dengan Dean, dan Dean ini menjadi penghalang. Nah, maka dari itu dia berusaha untuk menyingkirkan, makanya dia berusaha untuk menghabisi sejenak di situ karena dia ngerasa bahwa Hani itu masih mencintai Dean dan cintanya akan terbagi dua. Dan kalau dia menyingkirkan saat ini juga, mungkin ini akan jadi hal yang mudah buat Zidane untuk bisa mendapatkan Hani sepenuhnya. Namun di situ nih guys ya, ketika dia berusaha untuk menyingkirkan Dean, dia juga kepikiran nih guys ya untuk mencelakakan hari ini juga karena ini adalah hari yang pas karena saking bencinya dengan Dean menjadi penghalang dia cintanya untuk bisa mendapatkan Hani sepenuhnya. Namun di satu sisi dia berusaha untuk sabar, kalau hari ini dia mencelakakan dia di tempat sini, maka polisi akan tahu dan menyalahkan kasus ini kepada Zidan dan Zidan akan tertangkap. Dan oleh karena itu dia mau aman, dia mau cari aman semacam itu loh guys. Dan kemudian dia tidak jadi membunuh, dia tidak jadi mencelakakan Dean. Nah kemudian temannya itu datang nih guys ya,
Dan di situ menyatakan bahwa rencananya berhasil dia semacam itu. Dan kemudian ketika temannya itu menyatakan bahwa rencana dia itu berhasil ketika menculik Dean dan juga Tias ingin mencelakakan Dean. Nah di situ kemudian Zidane itu sangat marah nih guys. Bahkan itu hampir mukul teman dia sendiri semacam itu loh guys. Kenapa? Karena dia yang bisa menentukan apakah kategorinya itu berhasil atau tidak berhasil. Itu dia sendiri yang mengukur parameter berhasil atau tidaknya. Kemudian dia begitu sangat marah betul. Nah di situ temannya sangat bingung kenapa dia kok bisa marah seperti itu, apa sih yang ngebuat dia itu marah. Nah kemudian dia berusaha untuk menenangkan Zidane agar tidak marah semacam itu, padahal kan rencana dia sudah berhasil kan menculik Dean semacam itu. Nah kemudian dia langsung pergi. Nah setelah dia pergi nih guys, yang membuat temannya itu sangat bingung dengan kondisi dia, emang dia ada apa, kenapa dia semarah itu. Nah kira-kira ada apa, apakah dia kerasukan setan atau apa gitu, hantu di daerah situ nih guys ya, hantu di daerah desa situ ya kan, hutan situ, sehingga dia marah-marah nggak jelas. Nah itu yang ada di pikiran temannya. Nah sementara papanya Hani nih guys ya, ngerasa bahwa dia sangat merindukan banget Hani anaknya, karena memang di situ hanya foto yang sangat tertinggal Hani, dan dia sangat pengen banget ketemu dengan Hani karena Hani itu memang adalah anak satu-satu, bukan hanya anak satu-satunya, namun dia sangat sayang betul kepada Hani. Sebenarnya dia tidak pengen memaksakan Hani, namun apapun yang dilakukan dia adalah untuk membahagiakan anaknya Hani semacam itu. Dan kemudian otomatis ketika dia bersedih didengar anaknya secara tidak langsung di belakang. Dan kemudian di situ nih guys ya, anaknya berusaha untuk mendengar apa yang diucapkan oleh papanya, kenapa papanya itu bersedih semacam itu. Papanya terus memandangi foto anaknya Hani semacam itu loh guys ketika dia kecil. Dan hilangnya Hani itu otomatis membuat rumahnya tidak lagi indah, tidak lagi aman, tidak lagi seperti yang dahulu karena sepi sekarang. Kalau dulu ada anaknya berkumpul semuanya, dia senang, dia happy semacam itu. Dan otomatis hal tersebutlah yang buat papa itu sangat menangis, sangat bersedih setelah anaknya itu sudah lama tidak kunjung pulang. Dan oleh karena itu menyebabkan ya papa itu sangat sedih dan menangis, dan di situ di belakang dia ada Hani sebenarnya guys yang mendengar semua ucapannya. Dan di situ ada papanya yang minta maaf secara tidak langsung, namun sebenarnya didengar oleh anaknya Hani. Dan di situ Hani sangat sedih, ternyata papanya masih menyayangi dia, papanya sangat mencintai dia. Namun karena keegoisan papanya, dia harus mungkin menerima semuanya, menjadi ketidakpuasan bagi Hani untuk melakukan itu semua. Namun apapun yang dilakukan itu atas dasar dia sangat mencintai anaknya dan tidak ada maksud apapun. Makanya papanya sedih jika anaknya itu pergi dari rumah gitu loh guys, karena rumahnya tidak lengkap lagi karena ada masalah itu. Makanya papanya itu sebenarnya cuma bisa memandang fotonya dan minta maaf gitu loh. Namun ketika dia minta maaf secara tidak langsung didengar, karena dia tidak sadar bahwa anaknya itu bersembunyi tadi di kamar mandi dan sekarang melihat di belakang dia, melihat gitu loh bahwa Hani itu tahu betul di situ papanya lagi bersedih ternyata memandangi fotonya. Makanya di situ anaknya tak kuasa menahan tangis sebenarnya guys. Namun di satu sisi dia nggak mungkin muncul karena seperti itu, karena dia lagi ada masalah dengan papanya dan dia bersembunyi. Papanya hanya bisa sedih memandangi, hanya bisa minta maaf seperti itu atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga dia. Dan dia minta maaf banget, dia pengen kembali lagi Hani itu ke rumah, namun sayangnya Hani nggak mungkin lagi kembali ke rumah dengan banyaknya masalah yang terjadi, dengan perhara yang terjadi di rumahnya. Otomatis nggak mungkin lagi kan Hani itu akan kembali pulang. Dan maka dari itulah yang menyebabkan papanya itu sangat 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 sedih sekali, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki anak-anaknya agar baik lagi dengan orang tuanya, karena hubungan dia dengan anaknya itu tidak baik gitu loh.